Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang kloroplast dari media sel 3 dimensi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan ada 7. Alat yang pertama ada penggaris, yang kedua ada cutter, yang ketiga ada pensil dan penghapus, yang keempat ada styrofoam, yang kelima ada double tip, yang keenam ada kuas, yang ketujuh ada cat akrilik berwarna hijau. Waktu yang saya gunakan sekitaran 3 hari. Hari yang pertama saya gunakan untuk membuat media. Hari yang pertama saya gunakan untuk membuat media model sel 3 dimensi. Hari yang kedua saya gunakan untuk menyusun materi tentang kloroplast. Hari yang ketiga saya gunakan untuk mengambil video. Biaya yang saya gunakan sebesar Rp29.000. Materi yang akan saya jelaskan ada 4. Yang pertama ada pengertian kloroplast, yang kedua ada ciri-ciri kloroplast, yang ketiga ada struktur kloroplast, yang keempat ada fungsi kloroplast. Memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama ada pengertian kloroplast. Pengertian kloroplast adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplast berlangsung fase terang dan fase gelap. Dari fotosintesis tumbuhan, kloroplast terdapat pada hampir seluruh tumbuhan, tetapi tidak umum dalam semua sel bila terdapat kloroplast. Tiap sel dapat memiliki satu sampai banyak plastid. Memasuki materi yang kedua. Materi yang kedua ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu adalah berwarna hijau. Ciri-ciri yang kedua yaitu adalah mengandung zat pigmen klorofil. Ciri-ciri yang ketiga berbentuk bulat atau lonjong. Ciri-ciri yang keempat tersebar dalam cairan sitoplasma. Ciri-ciri yang kelima terdiri dari 3 rangkap membran. Ciri-ciri yang keenam memiliki diameter sekitar 5 hingga 7 mikrometer. Ciri-ciri yang ketujuh memiliki tebal sekitar 1 hingga 2 mikrometer. Memasuki materi yang ketiga. Materi yang ketiga ada struktur. Struktur kloroplast memiliki 5 bagian utama. Bagian utama yang pertama ada stroma. Bagian utama yang kedua ada membran bagian dalam. Bagian utama yang ketiga ada membran bagian keluar. Bagian utama yang keempat ada tilakoid. Bagian utama yang kelima adalah lemma. Fungsi dari stroma. Stroma adalah cairan yang ada di luar tilakoid. Bagian ini berfungsi sebagai tempat reaksi gelap dan untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati. 2. Membran dalam. Membran bagian dalam berfungsi untuk membatasi stioma dan membran bagian dalam berfungsi untuk membatasi stioma dan sitosol. Membran bagian luar berfungsi untuk mengatur keluar masuk bahan padat atau cair pada membran tersebut. Tilakoid berfungsi sebagai tempat reaksi terang. Lemma
Gema merupakan tumpukan tilakoid yang berbentuk struktur. Karena merupakan tumpukan tilakoid, maka gema berfungsi sebagai tempat reaksi terang. Masuki materi yang terakhir. Materi yang terakhir ada klopas. Fungsi klopas. Fungsi klopas sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. Cukup sampai di sini saja penjelasan saya. Sekiranya ada salah kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.